Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mendebarkan ya untuk kasus apapun yang ada pada Samsung seri J, khususnya di Samsung J2 Prime ini dalam keadaan touchscreen-nya itu retak. Karena ya kalau kita bongkar untuk versi Samsung ini, walaupun ada baut bagian belakangnya, tapi tetap aja kita harus bongkar atau congkelnya itu lewat depan. Agak sedikit mengkhawatirkan ya, kita harus memiliki kuku seperti ini. Kalau menggunakan tools itu biasanya ke LCD-nya, jadi kita bakal ambil tulangannya. Dan HP ini pun juga pernah diservis ya. Jadi ini menggunakan lem T7000, bukan double tip lagi. Agak sedikit lumayan susah ya. Dan LCD kalau gua lihat ini KW ya. Dan ini malah kecopot LCD-nya. Ya, ini harus agak sedikit hati-hati dan pelan-pelan sih untuk menghadapi kasus ini, karena kalau terlalu dipaksakan itu dapat merusak si LCD-nya. Kita nombok dong ya. Harga J2 Prime ini servisnya nggak seberapa untuk sekarang, walaupun dibukanya itu lewat depan. Ya kita sesuaikan dengan harga Samsung zaman sekarang ya. J2 Prime paling kisaran 300 itu udah paling mahal ya, paling 2,5. Dan ini servis untuk kisaran kayak begini, konektor ataupun nggak bisa dicas ya kisaran 80 ya atau 70 ya untuk di Samsung J2 Prime, walaupun resiko ya. Nah ini jadi kita angkatnya itu bagian tulangannya, nggak langsung sama LCD-nya ya kayak begini. Kalau udah bagian bawah itu tercopot, itu udah mudah lah. Kalau kita copot bagian atas terlebih dahulu, itu bakalan nyangkut pada bagian lubang jacknya. Jadi kita copotnya bagian bawah ke atas ya. Jadi tulangannya yang kita copot, bukan LCD-nya. Kalau LCD itu di Samsung seri J1S. Kalau di J2 Prime, Grand Prime, Samsung J5 itu masih bisa kita bongkar lewat tulangan. Tapi tetap aja congkelnya itu lewat depan dan lewat LCD, resikonya juga masih sama LCD ya. Ini nggak bisa dicas kasus pada HP ini, dan tadi kan agak sedikit apa gitu ya, mendebarkan pada saat bukanya juga. Jadi kita cek dulu di sini dengan menggunakan power supply apakah si LCD-nya masih berjalan normal atau tidak. Untuk baterai ini habis parah, jadi udah nggak bisa dicek-cek lagi ya. Nanti sambil dicas mungkin kita ngeceknya ya. Ini kabel positif ke positif, negatif ke negatif. Kita coba cek untuk LCD-nya. Ini alhamdulillah ya, LCD masih dalam keadaan oke ya. Ini gua mendebarkannya karena LCD yang ada pada HP Samsung J2 Prime ini pun juga bukan Orion. Jadi agak sedikit rawan sih ya, dan ada yang retak juga pada bagian atas touchscreen-nya. Jadi tadi gua melakukan pengecekan terlebih dahulu. Konektor kalau dilihat masih oke, masih bagus di lubang, dan di konektornya pun juga ini gua terawang masih oke banget ya ini ya. Ini gua mau rebal aja kaki-kakinya, mau gua tambahkan timah ya. Untuk rebal ataupun kita cetak ulang kakinya, kita tambahkan. Kita menggunakan timah refill, timah cair. Ini mendingan menggunakan timah cair ya ketimbang menggunakan timah yang biasa untuk konektor yang ingin dicetak ulang untuk kakinya ditambahkan ya. Nah untuk timah cair ini ketika dia disatukan dengan plug itu tidak akan menyatu antara kaki satu dan kaki yang lainnya ya. Kalau misalkan menyatu itu kalian menggunakan solder yang kurang bagus dan mata soldernya kurang bagus. Untuk mata solder punya gua di sini masih menggunakan yang murah ya, yang 18.000 ini. Tapi gua sudah upgrade sekarang ini menjadi yang 50.000 yang merek mekanik. Harganya 50 ribuan ya kurang lebihnya. Dan seperti ini sudah oke ya. Kalau bisa sih tambahkan plug ya, cairan plug biar enggak menyatu antara kaki satu dan kaki yang lainnya, biar presisi dan hasilnya itu mantap gitu. Nah ini ya, jadi untuk cetak ulang kaki-kaki dalam konektor itu kayak begini menggunakan timah cair itu lebih oke sih ketimbang menggunakan timah yang biasa. Ya, sudah ini kita tunggu dulu hingga agak kurang panasan, lalu kita bersihkan dengan menggunakan thinner ya.
Ini kita bersihkan kembali dengan menggunakan sikat gigi ya. Lalu kita bersihkan lagi dan juga keringkan dengan menggunakan lap microfiber, itu bekas kacamata. Lalu kita test drive ya. Ya, untuk menghadapi kasus yang nggak bisa dicas itu, kita cek dulu ya bagian konektornya itu bagus apa enggak. Kalau masih bagus ya kita tambahkan kaki-kakinya dengan menggunakan timah ya. Di sini HP langsung menyala. Ya, kita bakalan uji untuk pengecasan untuk HP ini dan langsung menyala. Ini baterai padahal 0% ya. HP ini langsung menyala. Kita coba cabut kembali untuk HP-nya. Lalu kita coba cas kembali ya. Nah, ini udah nggak menyala, jadi kita coba untuk cas. Di sini yang agak mendebarkan HP yang menyebabkan sedikit mahal harga servisnya adalah resikonya yang begitu mendebarkan ya. Karena resiko itu nggak mungkin ditanggung sama user, pastinya tanggungnya itu sama user. Karena user kan nggak mau tahu ya. Ini nyala-nyala terus dan bagian belakang itu banyak yang kotor, jadi kita rapikan. Ya, masih menyala dengan sendiri untuk HP ini. Kita coba ya untuk cas dan sudah habis nih baterainya ya. Nah, ini ya sudah muncul ya. Walaupun gak melakukan pergantian, tapi yang bikin ada harganya 70-80 ribu ya, nggak murah juga, nggak mahal juga, itu masih seimbang sama risikonya apabila touchscreen-nya kenapa-napa, tambah pecah, tambah retak, atau LCD-nya ketika kita lagi apes ya kita harus menggantinya dengan yang baru. Ya, di sini baterainya benar-benar habis ya, 0%. Di sini kita cut aja, kita percepat dan kita coba ya tes bertambah atau tidaknya untuk HP C2 Prime yang nggak bisa dicas ini. Ya, sudah bertambah menjadi 2%, itu artinya kasus kali ini berhasil. Jadi segitu aja dari gua untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang belajar servis handphone, dan gua pun juga sama masih belajar. Jadi ya kita sama-sama belajar dan saling sharing, berbagi pengalaman. Terima kasih.